Buat untuk Indonesia Maju dipersembahkan oleh Saudara pemirsa hadirin dimanapun Anda berada, banyak prestasi hebat sudah ditorehkan perempuan Indonesia, baik dalam bidang pendidikan, kesenian, politik, hingga olahraga. Banyak perempuan Indonesia yang menempati berbagai posisi penting, baik di pemerintahan, juga di sektor swasta. Banyak perempuan Indonesia, sekali lagi, yang juga mencatatkan namanya dalam daftar prestasi di dunia internasional. Ini membuktikan isu kesetaraan perempuan dan laki-laki bukan lagi menjadi isu utama Indonesia. Karena laki-laki dan perempuan telah memiliki kesempatan yang sama. Namun bukan berarti ada persoalan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, perkawinan anak yang menyebabkan banyak perempuan menjadi korban, hingga isu kesehatan masih jadi persoalan yang terus dibenahi. Lalu bagaimana negara mengurus persoalan tersebut? Saya akan memanggil narasumber istimewa saya pada siang hari ini bersama sejumlah perempuan hebat. Mereka adalah Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Saya persilakan Ibu. Kemudian Ibu Dumasi Samosir, pengusaha perempuan Indonesia. Saya persilakan. Kemudian ini yang baru saja dilantik menjadi staf khusus, Mbak Angki Yudhistia, staf khusus Presiden Jokowi di bidang sosial. Saya persilakan. Terima kasih. Agak singkat tapi semoga bermanfaat. Saya pertama ke Ibu Sri Mulyani. Bu Sri, kita tahu bahwa saya bilangnya Bu Ani atau Bu Sri. Apa saja. Apa saja, panggilannya Bu Ani ya. Bu Ani, tentu kita tahu semua bahwa Ibu menjadi sosok yang pernah bertarung di kancah internasional di level yang paling tinggi, Managing Director di Bank Dunia. Saya ingin tanya bagaimana Ibu mengelola kepercayaan diri sendiri, karena tentu banyak yang berpikir, saya beberapa kali berkeliling di beberapa kota di Amerika, Indonesia adalah satu negara dari sekian ratus negara di sana. Dan ketika Ibu menjadi level tertinggi di sana, itu menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana Ibu mengelola? Belum soal pertarungan, belum soal kontestasi, bagaimana Ibu mengelola dari diri sendiri, seorang perempuan Indonesia yang mencapai level tertinggi di Amerika. Terima kasih Mas Aiman. Selamat siang Ibu Mega, Pak Tri, Pak Mahfud, dan teman-teman semuanya. Sebetulnya peranan saya di dunia internasional pertama kali itu karena Bu Megawati. Karena Ibu itu yang memberikan surat tugas saya menjadi Managing Director menjadi Executive Director di IMF. Itu pertama kali adalah karena Ibu Mega yang menugaskan kepada saya. Disitulah saya mulai mengenal mengenai yang disebut institusi IMF dan World Bank. Istilahnya mereka adalah Bretton Woods Institution. Saya mewakili Indonesia dan 11 negara yang lain. Tujuannya Executive Director itu adalah memperjuangkan suara-suara dari anggota IMF, terutama pada saat kita bicara tentang program, kita bicara tentang isu-isu policy kebijakan yang bisa mempengaruhi negara. Yang kedua, saya menjadi Managing Director di World Bank adalah pada saat saya di bawah Bapak Presiden SBY. Jadi tentu ini adalah suatu kesempatan sesudah saya mengemban tugas waktu itu secara publik, yaitu mulai dari Sekretaris Dewan Ekonomi Nasional waktu Ibu Mega menjadi Wakil Presiden waktu itu, kemudian menjadi Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan.
Kalau bicara tentang percaya diri sebagai perempuan, sebetulnya kalau di Indonesia karena kita sudah banyak mendapatkan contoh, baik di level mikro keluarga, kalau saya kebetulan orang tua saya, ibu saya itu memiliki leadership seperti kayak Bu Mega tadi, alone atau merasa kesepian sering. Perempuan itu saya perhatikan banyak sekali yang sukses di puncak selalu merasa kesepian. Itu karena mereka memang biasanya dianggap sebagai pengecualian, exceptional. Karena memang biasanya baru pertama kali ada presiden perempuan, baru pertama kali ada ketua DPR perempuan, baru pertama kali ada menteri keuangan perempuan, baru pertama kali ada menteri luar negeri perempuan, baru pertama kali waktu itu menjadi menteri. Jadi banyak yang baru pertama karena seperti yang disampaikan Bu Mega tadi 22 kali laki-laki ketua DPR baru 1 perempuan gitu. Jadi kalau perempuan itu yang disebut memecah glass ceiling atau yang disebut atap kaca, dan atap kaca itu sering yang membuat kita sendiri, yang tadi disampaikan Bu Mega berkali-kali is our own perception. Perempuan sendiri bahkan? Perempuan sendiri karena merasa banyak sekali halangan yang diciptakan sering itu karena konstruksi sosial, konstruksi budaya, konstruksi agama, konstruksi keluarga. Itu yang menyebabkan perempuan walaupun tadi disampaikan oleh Ibu Mega secara konstitusional kita itu diberikan persamaan kesempatan, namun pada saat kita dididik mulai di perut, kemudian waktu besar, tidak semua keluarga memperlakukan anak-anak perempuan dan laki sama. Banyak yang memperlakukan anak-anak perempuan selalu memang by design, entah itu konstruksi dari bapaknya yang sangat paternalistik, ataukah karena ibunya yang juga sangat menempatkan diri sebagai konco wingking tadi, kemudian tertular kepada anaknya. Waktu dia memperlakukan anak laki perempuan, kalau ada kesempatan anak laki dikasih duluan, kalau ada makanan enak anaknya duluan, kalau ekonomi keluarga pas-pasan yang harus terus sekolah laki-laki bukan yang perempuan. Itu memang konstruksi sosial keluarga dan bahkan kultural itu menyebabkan banyak perempuan di Indonesia yang mungkin kemudian merasakan bebannya lebih besar. Jadi kalau masalah percaya diri mungkin bisa kombinasi seperti Bu Mega tadi, dari keluarga sudah diberikan kesempatan yang sama, tidak pernah sedikit pun muncul adanya keraguan bahwa kamu beda dengan saudara laki-laki kamu. Termasuk di sana ya Bu ya? Termasuk di sana? Itu bukan termasuk, itu adalah fondasi awal. Oke. Kalau di keluarga dari kecil kita diperlakukan bahwa kamu itu berbeda dalam artian lebih inferior, itu kita sudah meletakkan beban yang lebih besar kepada anak-anak perempuan. Termasuk pada saat Ibu memimpin di World Bank. Kalau di World Bank sebetulnya jauh lebih mudah. Di IMF lebih mudah. Kenapa? Karena institusi internasional itu justru dia memperjuangkan salah satunya adalah tentang gender mainstreaming. Jadi buat mereka membutuhkan perempuan kayak saya sebagai face of the World Bank, dan juga sekaligus juga untuk menunjukkan bahwa perempuan itu bisa menduduki. Karena di World Bank seperti yang disampaikan oleh Bu Mega itu sebetulnya fenomena seluruh dunia. Cara kita untuk mengempower perempuan pertama memberi kuota. Dan kalau kita memberi kuota sering kemudian memunculkan persepsi inferior. Oh, kamu mendapatkan itu karena kuota saja, bukan karena kapasitas kalian. Nanti saya juga mau tanyakan ke Ibu Sri Mulyani. Kalau tadi soal World Bank, nanti sekarang soal di Kementerian Keuangan. Katanya mengurus keuangan negara jauh lebih mudah ketimbang ngurus karyawan di Kementerian Keuangan. Nanti saya minta tanggung jawab loh Bu. Nanti Bu jangan jawab dulu, biar jadi teaser dulu Bu. Terkait dengan suluh kebangsaan ada katanya kemarin bisa disampaikan mungkin ada kelompok-kelompok yang mengotak-kotakan misalnya. Tapi nanti Bu, nanti saya akan berikan kesempatan ke Ibu Dumasi dulu. Sesudah nanti ya. Sesudah nanti. Jadi saya pikirkan jawabannya nanti. Iya, setelah pesan-pesan. Ibu Dumasi, apa kabar Ibu? Luar biasa Mas. Ibu, kita tahu bahwa ada sebuah perusahaan yang sangat besar ya. Saya tidak menyebutkan di sini karena nggak boleh Bu nyebutin. Tentunya sebagai seorang perempuan tidak bisa lepas dari kodratnya sebagai ibu rumah tangga. Ini sering kemudian dikotomikan. Ibu kan profesional yang sukses.
tapi ibu juga harus menjadi ibu rumah tangga. Bagaimana ibu melihat ini? Baik, selamat siang dulu saya sampaikan kepada yang terhormat Ibu Megawati, Pak Tri Sutrisno, Pak Mahfud, Bu Yeni dan Mbak Beb, semua bersama seluruh, terutama Ibu Sri Mulyani juga idola saya, Bu Mega, beliau juga idola saya. Jadi ajaran dari mama saya, sebenarnya kebetulan mama saya ada di sana bersama mertua saya tadi naik kursi roda ke sini. Ajaran dari kedua orang tua saya adalah bagaimana kita harus bisa taking care of our kids to the max. Jadi itu janji saya waktu saya mulai bekerja. Saya bekerja, saya harus tetap pikirkan keluarga saya. Jadi memang itulah yang saya lakukan. Saya didukung oleh dua mama yang luar biasa, mama mertua dan mama saya kebetulan tinggal bersama saya sejak saya menikah. Tinggal bersama kami. Sehingga saya memang banyak terbantu di situ. Saya bisa melakukan pekerjaan Luar dengan biasa. Jadi maksimal. ibu mertua dengan ibu kandung Iya, ibu ada di tinggal sini satu hari rumah ini. bersama dengan ibu. Kita berikan Iya, tepuk tangan, betul. ini luar biasa. Iya, betul. Bisa tunjuk tangan mungkin? Ibu. Boleh angkat tangan mama Oh. sama mama mertua, ya mama Baik, Cino ya. ya. Iya, terima Oh, iya, kasih duduknya mama. juga bersebelahan ya, Bu, ya? Iya, bersebelahan Luar biasa. duduknya. Mereka kayak kembar lagi. Ya, jadi ajaran dari mereka, saya lihat mama mertua saya itu seorang ibu yang sangat kuat. Beliau sudah ditinggal oleh papa mertua saya ketika masih muda, ketika ipar-ipar saya masih sangat kecil-kecil. Jadi mama itu harus memelihara, di sana adanya babi ya dulu ya, di pedalaman Kapuas, di ujung Kapuas Hulu. Sangat dalam di sana, susah untuk menuju ke sana. Dia harus tunggu orang-orang yang mau beli daging babi untuk bisa dia kirim uang untuk suami saya dan adik-adiknya bersekolah di Jakarta. Jadi saya lihat perjuangan seorang ibu yang bisa melahirkan dan membina suami saya menjadi seorang yang sangat kuat.